Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutkan di struktur kayu. Eh, Pertemuan terakhir kita belum ke inti struktur kayu ya. Pertemuan terakhir kita masih menghitung apa ini? Gaya batang ya. Nah, ini adalah materi terakhir kita nih. Kita menghitung berapa sih gaya batang yang terjadi pada sebuah jembatan sederhana ini. Oke, di sini kayu ada yang namanya batang tarik, ada juga yang namanya batang tekan. Kalau batang tarik itu disimbolkan dengan positif, sementara batang tekan kita simbolkan dengan negatif. Itu cara membedakannya. Gimana cara menghitung berapa sih gaya batang yang terjadi? Ya, sudah kita bahas sebelumnya, salah satunya dengan menggunakan ini apa? eh, ada metode Ritter, ada metode titik buku, ada metode Cremona dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya akan ngebahas ke eh, peraturan kayu yang ada di Indonesia. Jadi pada awalnya kita memiliki peraturan mengenai konstruksi kayu itu dipublish pada tahun 1961. Ya. Udah lama sekali. Orang tua saya aja belum lahir di tahun segini. Ya, 1961. Nah, ini merupakan versi adopt dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Jadi pada tahun-tahun itu kita belum mengeluarkan standar apapun. Semua standar entah itu beton, entah itu kayu, entah itu gempa, dan lain-lain masih menggunakan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Lalu kita rewriting, kita tulis ulang. Oke, ini tahun 1961. Ciri-cirinya apa? Nah, di tahun 1961 kita kenal yang namanya kelas kuat kayu. Ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Nah, ini di kelas kayu ini merupakan hasil dari peraturan yang dikeluarkan oleh SNI tahun 1961. Ini saya lampirkan covernya. Ini udah enggak, itu zamannya sangat udah lama. Kita belum kenal komputer, belum ada PDF file. Jadi semuanya masih hard copy. Ini hanya salah satu scanan untuk covernya. Dalamnya kayak gimana ya? Dalamnya contohnya ada seperti ini. Nah, di PKKNI 1961 ini diklasifikasikan kayu itu sebagai beberapa kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelas 1 itu terdiri dari apa aja? Nah, ini ada beberapa contohnya. Jadi kelas 1 itu terdiri dari kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, kayu teram besi, dan lain-lain. Lalu ada kelas 2. Kelas 2 kita kenal ada yang namanya kayu bungur, akasia, ada rasa mala, puspa, mahoni, terus apa lagi? Banyak sekali. Lalu ada kelas 3. Kelas 3 terdiri dari kayu pinus, meranti, sungkai, dan lain-lain. Lalu kelas 4, ini ada kayu udah masuk kayu bermutu rendah. Ya, kayu bermutu rendah, kita kenal ada kayu jengjing. Ini kalau kalau bahasa Sunda namanya kayu jengjen ya, atau kita sebut dengan albasiah. Ada benuang, ada sengon, dan lain-lain. Lalu kelas 5. Kelas 5 ada kayu basah, kenanga, bangkali, dan lain-lain. Nah, kalau kelas 1 sampai kelas 3 ini adalah kayu untuk struktur, nah, kayu kelas 4 dan kelas 5 ini dia sudah bukan kayu struktur lagi. Adapun menggunakan untuk pekerjaan konstruksi itu hanya sekedar backlisting, lalu kadang rangka plafon, kayak gitu. Nah, ini adalah kelas-kelas kayu.
Namun peraturan ini punya kelemahan, Pak. Ya, punya kelemahan. Contohnya gini, kayu jati diklasifikasikan sebagai kayu kelas 1. Ya. Cuman si kayu ini kan merupakan bahan alam ya. Banyak faktor, bukan bahan fabrikasi. Ya. Jadi unsur homogenitas kayunya sendiri justru sangat beragam. Nggak bisa diklasifikasikan sebagai kelas 1. Kayu jati juga belum tentu kelas 1. Bisa jadi si kayu jatinya itu cacat. Bisa jadi si kayunya itu ada kelemahan tertentu. Bisa jadi kayu jati itu bukan kelas 1 tapi kelas 2. Nah, makanya ini ada kelemahan dari peraturan yang dikeluarkan 1961 ini. Makanya pada tahun 2002 ini dilakukan revisi. Dilakukan revisi pada tahun 2002. Gitu. Jadi kita udah nggak kenal lagi kelas-kelas kayu. Ini direvisi tahun 2002. Hasilnya ya adalah kode kayu ini ya. Tolak ukurnya di mana, Pak? Kita ketemu kode kayu, ada kode kayu E25, E24, E23 dan lain sebagainya. Ini harus berdasarkan pengujian laboratorium ya. Kita nggak bisa yang penting kayu mahoni gitu ya. Oh, ini berarti kelas 2. Nah, sekarang udah nggak relevan lagi, Pak. Jadi, untuk menentukan kelas kayu ini harus dilakukan tes. Oke, saya jelaskan sedikit. Pada peraturan 1961, kelas kayu dikenal dengan sebutan kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dalam penentuan kelas tersebut, interval berat jenis untuk setiap kelas kuat kayu disyaratkan dengan sangat besar, sehingga penentuan kelas kuat kayu lebih mudah jika didasarkan pada jenis nama kayu. Nah, makanya di sini ada kelas-kelas kayu, ada kelas 1, jati, senokoling, ulin, dan lain sebagainya. Ini supaya memudahkan. Oke, next. Mana tadi tulisan? Nah, berdasarkan hal tersebut, masyarakat telah mengenal beberapa jenis kayu dan telah mampu mengurutkan kelas kuat kayu tersebut. Memang si peraturan tahun 61 ini mudah sekali dipelajarinya. Jadi bisa ditebak, oh ini kayunya jati, oke berarti kelas 1. Gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian, bukan berarti kalau si kayu itu akan kelas 1. Ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Lalu pada tahun 2002, ya, nah dilakukan standarisasi, lalu BSN melakukan revisi, ya, dan menggolongkan kelas kuat kayu secara masinal pada kandungan air standar 15%. Kenapa? Karena penggolongan kelas kuat kayu, dengan penggolongan kelas kuat kayu pada SNI 2002 dinilai sangat baik karena memungkinkan satu jenis kayu tidak lagi berada pada kelas kuat yang sama. Jadi pada tahun 2002 ini berdasarkan SNI, ini nih, kayu pinus. Belum tentu si kayu pinus itu ada di kelas 3. Ya, bisa jadi ada di kelas 2 berdasarkan hasil tes. Jadi harus dites dulu. Ini lebih menjamin dari mutu kayu yang akan dipakai. Oke. Dengan demikian, istilah perdagangan tidak dapat lagi digunakan sepenuhnya sebagai penentu kelas kuat kayu. Ya. Karena pada SNI 2002 tidak lagi dikenal kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi penggolongan kelas kayu dikenal dengan sebutan kode mutu. Contohnya adalah E10 dan E26. Ya. Dengan berubahnya istilah kelas kuat kayu tersebut, maka akan sangat mungkin untuk membingungkan masyarakat dalam memilih kayu yang akan digunakan. Oke, memang ini kelemahannya membingungkan, Pak. Ya. Ini kita mau pakai kayu berapa, gitu ya, kelas kuatnya berapa, masa ya harus dites dulu kan? Ada biaya tambahan. Nah, ini adalah tabelnya.
tabel dari E25 sampai dengan E5. Yang paling rendah adalah E5, yang paling rendah mutunya, lalu yang paling tinggi adalah E25. Ya, lalu ada nilai FB, FT, FC, FV, FCT, dan lain-lain. Nanti kita bahas. Lalu ada modulus elastisitasnya, ketemu lagi ya. Tadi modulus elastisitas di analisa struktur, ya ini ada lagi di struktur kayu. Oke. Nah, pada prinsip grading mesin, si kayu itu kita lakukan tes. Ya. Di tesnya pada batang kayu yang dibentuk menjadi ukuran struktur atau masih kayu utuh atau kayu log. Ini maksudnya kayu masih log adalah kayu bulatan hasil tebangan. Oke, diberi beban, lalu dites itu kayu hancurnya pada berapa kilogram sih? Gitu. Nah, di sini disamakan ya. Dari data beban dan lanutan, maka nilai modulus elastisitas merupakan kemiringan kurva beban lanutan yang dapat diperoleh. Oke. Tegangan lainnya berdasarkan hari ini kita jelaskan. Penggolongan kelas kayu secara grading mesin. Jadi di kayu itu distandarkan dengan kandungan air 15%. Ya, ketika dilakukan grading mesin. Nah, ini adalah hasil dari grading mesin. Gradingnya kayak apa? Nah, ini adalah alatnya. Jadi si kayu diletakkan di alat ini, adalah sejenis alat kompresif test, lalu diberi tekanan. Ya, diberi tekanan secara hidrolis. Lalu kayu itu akan hancur di tekanan ke berapa sih? Maka hasilnya akan masuk ke komputer. Nah, ini adalah cara menentukan kelas mutu kayu berdasarkan SN di tahun 2002. Nah, ini SN di tahun 2002 ini mulai dibuat tahun 2002, disosialisasikan, dan diresmikan pada tahun 2013. Nah, berarti pada tahun ini 2023 berarti PKKI 1961 ini otomatis sudah tidak berlaku. Maka yang akan kita gunakan ke depan adalah SN di tahun 2013. Gitu. Namun sulit Pak move on dari peraturan itu. Kayak beton ya, kita ketahui beton ada K200, ada K300. Sementara kan itu masih PBI tahun 71. Gitu. Sementara yang sekarang kan 2019 kita udah menggunakan megapascal. Sama dengan kayu juga. Kayu udah nggak ada kelas 1, 2, 3, 4. Adanya sekarang E26, E20, E19, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Next, ini adalah grading mesin. Sekarang kita mulai belajar menentukan dimensi dari balok. Ya. Jadi, di sini berdasarkan SN di tahun 2013, untuk menentukan sebuah dimensi balok, ya, T ultimate atau gaya tarik terfaktor harus lebih kecil daripada T aksen. Sementara T aksen adalah tahanan tarik terkoreksi. Oke. Lalu T aksen itu terdiri dari apa aja? Ya, T aksen adalah FT aksen dikalikan dengan AN atau luas penampang neto. Ya. Contoh, kita akan menghitung mana ya? Oke. Contoh soal suatu batang kayu dengan panjang 4 meter, dia menggunakan jenis kayu dengan kode mutu E20. Kita lihat E20. Berarti di sini mutu kayunya bukan kelas 1, 2, 3, tapi mutunya E20. Mutu E20. Nah,
E20. Identitasnya dari mana Pak kita tahu E20? Kita lihat di sini. E20 berarti ada di sini. Nah, ini adalah mutu kayu dengan E20. Oke, E20. Lalu apa aja Pak data yang kita butuhkan dalam menentukan dimensi kayu? Oke, pertama kita harus menghitung nilai Ft aksen atau apa tadi itu namanya ya? Ft aksen atau kuat tarik sejajar serat secara terkoreksi. Kalau terkoreksi berarti di sini sudah dikalikan dengan faktor-faktor koreksi. Apa aja faktor koreksinya? Kita lihat di sini. Ft aksen, ini untuk batang tarik adalah Ft aksen. Ft dikalikan dengan faktor durasi beban atau CD, lalu dikalikan dengan faktor layan basah atau CM, lalu dikalikan dengan faktor temperatur, lalu dikalikan dengan faktor ukuran, lalu terakhir dikalikan dengan faktor tusukan, lalu dikalikan dengan faktor konversi format, lalu dikalikan dengan faktor ketahanan, dan dikalikan dengan faktor efek waktu. Nah, ini baru kita menentukan si Ft-nya atau kuat tarik sejajar serat terkoreksi. Oke, contoh seperti ini. Saya langsung ke contoh. Sebuah batang kayu panjangnya 4 meter dengan jenis kayu kode mutu E20 dan mutu kelas B mengalami gaya tarik ultimate sebesar 45 kN. Dimensi kayu yang dipakai adalah 60 kali 100. Tentukan kayu itu cukup kuat apa enggak nih menahan gaya tarik. Ya, berarti di sini kita akan menghitung gaya batang tarik. Kalau batang tarik berarti simbolnya plus ya. Simbolnya plus. Oke, next. Oke. E20 kita lihat dulu E20 ada nilai apa aja di sini. Nah, E20 ya. Kita lihat di sini. Kayu dengan mutu E20. Oke, berarti di sini akan ada nilai FB sebesar 19,7, ada nilai FT 17,4, ada nilai FC 15, ada nilai FY 2,3, lalu ada FC tegak lurus 4,63, lalu ada modulus elastisitas 20.000 dan elastisitas minimum sebesar 10.000 megapascal. Oke, ini kita inputkan ke soal tadi. Oke, soal. Nah, kita lihat di sini. Kayunya E20. Betul. Sama. Nilai FB-nya 19,7 betul sama. FT-nya 17,4. FC-nya 17,4 betul nggak? Oh, sama ya. Kita cek. FC. Oh, 15. Salah. FC-nya adalah 15. FC-nya adalah 15. Oke, di sini 15. Ininya sama semuanya. Nah, kita hitung ulang. Lalu ada AG. AG itu adalah luas bruto dari itu kayu. Nah, di sini kebetulan yang akan kita gunakan adalah kayu dengan ukuran 60 kali 100 mm. Ya, kebetulan kayunya 60 kali 100. Berarti luas brutonya adalah 60 kali 100 mm atau
6.000 mm. 60 kali 100, 6.000. Ini ada luas bruto atau luas bruto. Nah, tadi karena si kayu itu merupakan bahan yang dari alam, non homogen, ya, ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap mutu kayu. Maka ini luas bruto ini tidak bisa kita pakai sebagai luas dalam menghitung tulangan. Ya, kita hanya perhitungkan sebesar sekitar 80% dari luas itu kayu. Makanya di sini kita butuh luas tulangan neto. Luas kayu secara neto, atau kita sebut luas neto. Ya, berarti luas neto adalah AG dibagi dengan 1,25. Ya, berarti 6.000 dibagi 1,25 sama dengan 4.800. Benar nggak? Kita cek kalkulator. 6.000 dibagi 1,25. Oke, betul, 4.800. Lalu dari soal kita ketahui juga di sini ada gaya tarik ultimate sebesar 45 kN. Oke, kita masukkan TU-nya adalah 45 kN. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan itu kayu aman apa enggaknya, rumusnya adalah TU harus lebih kecil daripada T aksen. Nah, T aksennya berapa? Itu yang akan kita cari. Saya tulis di bawah biar nggak pusing. Oke. Ini yang kita cari adalah nilai T aksennya. Berapa sih nilai T aksennya? Nah, untuk mencari nilai T aksennya sama dengan FT dikali CM dikali CT kali CF dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini FT, berapa sih nilai FT? Ini sih sudah ada nih. Bener nggak sih? FT-nya 17,4. Dapat dari mana, Pak? 17,4. Kita lihat di sini. Dapat di mana sih 17,4? Balik lagi ke tabel. Sini FT-nya adalah, oke betul ya, 17,4. Berarti nilai FT-nya ada di sini. 17,4. Lalu tahu dari mana kalau kita butuh nilai FT? Dari ketentuan. Ketentuannya ada di sini. Ya, untuk batang tarik kita perlu FT dikalikan dengan CD, CM, dan lain sebagainya. FT-nya sudah ada nih. Sekarang kita butuh nilai CD. CD itu faktor durasi beban. Ya, faktor durasi beban. Nah, dapat dari mana faktor durasi beban? Kita lihat di sini. Faktor desain acuan. Oke, betul. Elastisitas. Dan di sini saya sudah sajikan beberapa tabel ya yang berdasarkan SNI tahun 2013. Oke, lalu saya percepat. Ada FT, lalu ada nilai CM. CM itu apa? Kita balik lagi ke tabel. CM itu adalah ini. CM. Faktor layan basah. Faktor layan basah. Kita lihat di sini berapa sih nilai faktor layan basah. Oh, oke, di sini berarti yang akan kita gunakan adalah nilai 1.
Ya, nilainya adalah nilai 1. Kita gunakan nilai 1 dulu, layan basahnya. Lalu kita nilai CT. Kita butuh nilai CT. Apa sih itu CT? Kita balik lagi ke tabel. Apa sih itu CT? CT. Oke. Faktor temperatur. Sini sudah tertulis di sini faktor temperatur. Kita cari di sini faktor temperatur. Faktor tusukan, faktor ukuran, nah faktor temperatur. Kita lihat di sini. Oke, faktor temperatur ada nilai 1, ada 0,9, ada 0,9. Kita lihat di soal. Kondisi kering udara dan temperatur normal. Ya, temperatur normal. Dalam artian temperatur normal itu adalah temperatur tempat kita tinggal. Nah, di sini temperaturnya normal, berarti di bawah 38, berarti temperaturnya sekitar 27 sampai 33. Ya, suhu di Indonesia segitu 27 sampai 33. Kita lihat faktor temperaturnya untuk normal. Nah, apabila T-nya kurang dari 38 Celcius, maka gunakan nilai CT sebesar 1. Oke, kita tulis di sini nilai CT-nya adalah 1. Oke, lalu ada nilai CF. Apa sih itu CF? CF, kita copy paste aja. Nilai CF. Oke. Nah, nilai CF adalah nilai CF. Faktor ukuran. Faktor ukuran. Kita lihat di sini ada faktor ukuran. Faktor ketahanan, faktor konveksi, faktor tusukan, faktor ukuran. Nah, di sini kita lihat ukuran balok yang kita gunakan berapa kali berapa. Nah, tadi tertulis 60 dikalikan dengan 100. Nah, berarti kita lihat ada beberapa ketentuan. Ya. Apabila dimensi tebalnya 50 kali 100, maka faktor koreksinya adalah 1. Apabila kayunya 127 atau 12 cm dikalikan dengan 30 cm, maka nilai CT-nya adalah sekian. Ini ada rumusnya. Dan lain sebagainya. Karena kayu tadi ukurannya 60 kali 100, maka kita gunakan nilai CF-nya adalah 1. Kita masukkan di sini nilai CF-nya ukuran 1. Oke. Lalu ada apa lagi? CF, lalu ada nilai C1. C1 itu apa sih, Pak? Nah, di sini ada lagi. Faktor tusukan. Jadi di sini faktornya banyak nih. Tapi karena yang kita cari adalah nilai FT, hanya batang tarik, maka kita hanya butuh beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya enggak. CT adalah faktor tusukan. Kita lihat di sini. Faktor tusukan. Oke. Di sini faktor tusukannya apabila kayu dimensi sejajar serat pada tinggi maksimum sekian gitu ya. Ini ada beberapa ketentuan. Panjang maksimum 9 gitu. Oke, di sini kita akan gunakan nilai FCT-nya berapa ya? C1-nya 0,8, berarti ini ada di ini ya. FB, FT, FC. Kita gunakan nilai FCT-nya. FC1-nya adalah 0,8. Nah, ini. Oke, next ada lagi ketentuan yang lain. Kita butuh nilai KF.
KF. Bisa kita lihat juga di sini ada ininya. Nilai KF. Ini kita pakai 2,7. Dapat dari mana 2,7? Kita lihat di tabel lagi. Tabel yang ini. KF. Tergada. KF. KF itu nilai. Sebentar. Konversi format ya. Kita akan gunakan nilai KF-nya sebesar 2,7. Oke. Nah, berarti kita gunakannya nilai yang ini 2,7. Oke. Lalu ada lagi nilai omega T. Omega T sebesar 0,8. Omega T ada di sini omega T ya. Kita gunakan yang 0,8. Yang ini. Terakhir ada lambda. Bukannya ini ya. Yang ini. Lambda kita gunakan 0,6. 0,6 adalah faktor efek waktu. 0,6 ini tergantung dengan kombinasi beban yang dipakai. Di soal ini diasumsikan menggunakan kombinasi beban yang ini. 1,4 kali dead load dikali dengan live load. Jadi semuanya 1,4. Oke, next. Setelah itu baru kita bisa menghitung berapa sih FT yang terjadi. Oke, berarti FT yang terjadi sama dengan kita pindahkan di sini. Oke. FT sama dengan FT aksen sama dengan FT dikalikan CM, CT, CF, C1 dan lain sebagainya. Kita gunakan. Kita langsung pakai. FT-nya di sini sudah tertulis 17,4. Dikalikan dengan kita copy paste. FT-nya ada di 17,4. Dikalikan dengan CM. CM-nya berapa? Ada 1. Kita ganti menjadi 1. CT-nya berapa? CT ini kita bisa sih di sini sudah saya sebutkan. Oke, faktor koreksi ukuran standar pabrik. CT-nya kita gunakan 1 juga. Lalu CF sama 1. Lalu C1-nya berapa? Kita gunakan 0,8. Lalu KF-nya berapa? 2,7. 2,7. Omega T-nya 0,8. Lalu lambdanya adalah 0,6. Nah, di sini baru kita bisa menghitung nilai FT aksen atau kuat tarik terfaktor. Oke, FT berapa? Coba bantu saya. Yang ini aja dulu. 17 kali 1 kali 1 kali 1. Sama ya 17,4. Baru dikalikan dengan ini karena pengalinya 1 semuanya, kita bisa loncat ke 0,8 kali 2,7 kali 2,7 dikali 0,8 dikalikan dengan 0,6. Berarti FT aksennya 17,4 dikali 0,8 berapa? Coba bantu saya. 17,4 dikali 0,8 berapa? 13,92. 13,92.
0,92. Oke, yang ini udah. Ini udah. Lalu dikalikan, kita bagi 2 aja. 2,7 dikali 0,8 dikali 0,6. Kita bagi 1,296. 1,296. 1,296. Jadi ini udah dibagi 2 ya. Oke, berarti FT aksennya di sini adalah 13,92 dikali 1,296. Coba hasilnya berapa? 18,6. 18,6. Nah, untuk 0,004. 04. Benar ini hitungannya. Padahal saya cuma ngasal doang. Kayak di sini baru faktor ininya, baru nilai FT-nya, ya. Nilai FT baru kuat tarik sejajar serat kayu yang terkoreksi, ya, per milimeter persegi. Ya, kita belum dikalikan dengan luas kayu. Berarti di sini T aksen bentar ya, ada error ini komputernya. Nah, jadi di sini T aksen sama dengan FT aksen dikalikan dengan luas kayu secara neto. Kita lihat berapa nilai FT-nya adalah 18,04 dikalikan dengan luas tulangan netonya berapa? 4.800. Hasilnya berapa? 18,04 dikali dengan 4.800. 86.592. 86.592 kilonewton milimeter persegi. Nah, ini kalau kita konversikan, ya, kita konversikan, sebentar, ini milimeter persegi. Soalnya berapa? Oh, ini Newton ya. Dalam satuan Newton. Newton milimeter persegi. Nah, ini kan masih Newton ya. Ini milimeter perseginya kita hilangkan. Ini dalam satuan Newton, Pak. Ya. Nah, kalau kita konversikan ke dalam kilonewton, ya, berarti kan tinggal dibagi dengan 1000. Berarti ini berapa kN sih? Ya, berarti kan tinggal dibagi dengan 1000. Berarti T aksen sama dengan 86592 dibagi dengan 1000. Berarti hasilnya 86,6 kN. Oke, ketahuan nih. Si T aksennya adalah 86. Berarti lihat ini. Nah, di sini ketentuannya T ultimate harus lebih kecil dari T aksen. T aksennya adalah 86,6 kN. Berarti ini dimensinya adalah oke. Menggunakan 60 kali 100 mm. Oke, jadi ini kayu yang ukurannya
6 kali 10 ini sudah aman. Oke, next. Next, kita kemarin sudah hitung, Pak. Ya. Kita kemarin sudah hitung bla 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 bla. Di sini ada RAV, di sini gaya batangnya adalah 100 kN. Gaya tarik, batang tarik. Ini ada batang tekan min 223. Ya, kita cari yang sama-sama tarik karena kita masih membahas batang tarik. Contoh, kita akan menghitung berapa sih kayu yang dibutuhkan untuk balok yang ini. Kita butuh kayu ukuran berapa sih? Untuk kayu apa ini? O1. Nah, di O1 ini terjadi di O1 ini merupakan batang tarik. Ya, batang tarik atau batang tang? Tarik, Pak. Tarik dengan gaya tarik sebesar 200 kN. Contoh. Nah, sekarang saya butuh kayu ukuran berapa? Seandainya semua spesifikasinya kita gunakan pada contoh soal yang tadi. Oke, kita hitung, Pak. Nah, sekarang kita ini sama E20. Yang berubah adalah nilai TU-nya. TU-nya ada berapa di sini? Tadi? Berapa di sini? Si O1 gaya batangnya? Berapa? 200. Nah, oke, berarti di sini terjadi TU sebesar 200. Ya. Nah, sekarang kita mau pakai ukuran kayu berapa? Silahkan ditebak. Silahkan ditebak. Mau pakai ukuran kayu berapa? Mau pakai ukuran kayu berapa? Tebak-tebakan aja. 80 kali 120. 80 kali 120. Jangan itu dong. Yang lain dong. 80 kali selain itu ada ukuran kayu yang lain lagi. 10 10 100 kali berapa? 150, Pak. 150. Kita coba ya. 100 dikali 150. Coba dikalikin. Berapa sih luas brutonya? 100 dikali 150. Berapa sih luas tulangan brutonya? Luas brutonya? 15.000, Pak. 15.000. Oke. Kalau luas netonya berapa? 15.000 dibagi 1,25 berapa? 12.000. 12.000. Pas 12.000. Pas 12.000. Oke. Oke, dengan spesifikasi yang sama ya, kita hitung. Berapa sih tekanan tarik terfaktor yang terjadi pada ini kayu? Kita lihat. FT aksen sama 18,04 dikalikan dengan 12.000. Berapa hasilnya? 18,04 dikalikan dengan 12.000. 216.480, Pak. 216 480 Newton. Berarti kalau kita di kilo Newton kan adalah 216,6 216,5 kilonewton. Oke, berarti di sini TU-nya adalah 200. Ya, sementara T aksennya sama dengan berapa tadi? 216.
Oke, berarti ini kayu. Ini si TU-nya lebih kecil daripada T aksen. Berarti ini kayu. Oke. Ya, kayunya oke. Bisa digunakan. Karena si T aksennya lebih besar dari TU. Gitu. Oke, ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya sudah upload di Classroom. Sebentar. Oke. Stop. Oke, tugas 1 untuk struktur kayu. Ya. Di sini saya minta tolong hitung dimensi kayu. Kita masih sama-sama tulangan tarik, batang tarik. Untuk kayu H1. Berarti kayu H1 itu adalah kayu yang ini. Ya. Kayu yang H1. Di sini saya rubah. Ya. Kalau kita lihat di materi, kalau di materi kan ini 4 meter, 4 meter, 4 meter, 4 meter ya. Oke, di sini ini kalau di materi kan lebar bawahnya 4 meter, 4 meter, 4 meter. Lalu tingginya 4 meter. Di sini saya rubah ya, si panjang bawahnya menjadi 4,x, 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 4,x simetris. Lalu tingginya adalah 4,y. Diminta silakan hitung dimensi kayu yang dibutuhkan untuk batang H1. Ya, ini sudah saya upload di Classroom. Silahkan dikerjakan, tulis tangan dan PDF. Silahkan diupload maksimal minggu depan ya. Jangan sampai telat. Kalau telat nanti di UAS-nya ketika saya minta ya udah tolong kirim ulang. Andanya yang ngelalu pasti susah. Oke? Ada pertanyaan? Berarti di sini Anda harus menghitung gaya batang yang terjadi berapa. Ya. Anda harus menghitung pertama adalah RAV, RBV, lalu gaya batang yang terjadi pada H1. Setelah itu tinggal dihitung berapa sih dimensi kayu yang dibutuhkan. Silahkan trial and error. Semua spesifikasi kayu silahkan spesifikasi kayu silahkan ditentukan sendiri. Itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan untuk hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan. Ini tugasnya agak panjang ya. Agak panjang. Jadi di struktur kayu, di analisa struktur, saya tugasnya sedikit, tapi sekali tugas pasti penyelesaiannya agak panjang.
Oke, saya rasa cukup dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.